Hai, ini cerita perjalananku dalam pendakian Tektok Gunung Salak via Cimelati hari Minggu tanggal 22 September 2024 bersama Tiba-Tiba Gunung. Lagi persiapan bekal. Ada tempe orek, ada susu kedelai dengan gula merah, ada ini, ada pizza, lalu ada perkedel, ada timus 2 dan juga lontong 2. Dinamain. Dari tanggal 21 September 2024, kami sudah berkumpul di Cigombong. Malam minggunya, kami packing ulang untuk logistik dan juga barang-barang yang akan kami bawa untuk mendaki maupun untuk menginap di pavilion. Oke, dadah. Dewasa. Jam 9 malam, kami pun berangkat menuju base camp. Jarak dari rumah Cigombong ini menuju base camp Cimelati hanya sekitar 30 menit. Makanya kami pilih untuk meeting point langsung di base camp. Aku rasa kayak ada yang ketinggalan tapi ya udahlah. Jadi kakak ponco udah 1, omreknya 1 sama ini 2. Iya 2. Oh iya udah muat. Cukup kalau gitu muat. Emang mau kemana? Cukup. Mau ikut nggak? Naik gunung Salak. Ini ke puncaknya. Ya, Kang. TTP. Iya, cuman ini katanya mau turun, mau ke Indomaret dulu. Jadi nanti mau ke bawah. Mau ngapain lagi, Bang? Beli air. Iya, nggak bodo amat. Astaga, gue Ini apa ke sini ya? Iya, situ kalau Sekarang Indomaret Berdasarkan Google Maps bahkan tidak sampai 30 menit. Tapi memang jalan yang ditunjukkan Google Maps itu sempit dan terjal banget. Jadi kami pun sempat berhenti lama di jalan untuk memastikan ulang dengan pihak PTG jalan mana yang paling oke untuk sampai ke meeting point. Kami parkir mobil di dekat pintu masuk Curug Citaman dengan biaya sekitar 30.000 untuk 1 malam. Lalu jalan kaki sekitar 20-30 menit melewati sungai kering dan kebun-kebun warga sampai ke pos pendakian Gunung Salak via Cimelati. Karena sampai pavilion sudah cukup larut, kami langsung tidur karena rencana di jadwal kami akan mulai start mendaki jam 5 dini hari. Jam 4 kami sudah dibangunkan untuk prepare dan juga sarapan. Sebelum start mendaki, ada perkenalan dan juga briefing dari kru. Gunung Salak, berangkat! Tim pendakian kami kali ini terdiri dari 9 orang peserta, didampingi oleh 2 kru dari Tiba-Tiba Gunung, Bang Goyo sebagai sweeper, Bang Zidan yang paling depan, dan ada Bang Mamet juga yang nemenin Bang Goyo. Jam 5.17 kami mulai start jalan dari pavilion. Sarung tangan. Kedinginan nggak tangannya? Dalam pendakian kali ini, peserta termudanya adalah Devina, umurnya 12 tahun. Dan ini juga kali pertamanya mendaki gunung. Dan langsung ke Gunung Salak yang terkenal dengan jalurnya yang terjal dan melelahkan, serta view yang cenderung gak ada dibandingkan view yang ditawarkan oleh gunung-gunung lain. Tapi salah satu kerinduan kami untuk ke Gunung Salak ini, walaupun memang view-nya cenderung Kan yang minim, penting jalan aja. tapi kami tetap semangat. Karena kami juga tinggalnya di wilayah Gunung Salak. 5 tahun, 7 tahun, bahkan ada yang sudah 10 tahun tinggal di Gunung Salak, tapi belum pernah tahu puncaknya seperti apa. Jadi rasa penasaranlah yang mendorong kami untuk melihat bagaimana sih rasanya menggapai puncak gunung tempat kami tinggal.
Kalau aku pribadi sangat suka untuk berada di hutan. Dan bagiku yang sangat berkesan dari sebuah pendakian itu adalah perjalanan dan pengalamannya dibandingkan dengan view-nya. Kalau orang tanya, ngapain ke Gunung Salak? Nggak ada view-nya, cuman pohon doang. Ya, aku ke gunung bukan hanya untuk mencari view, tapi lebih ke pengalamannya. Justru bukankah di trek yang semakin sulit dan view yang cenderung gak ada, di situ diri kita lebih dilatih untuk tetap tabah sampai akhir. Walaupun gak ada view sebagai rewardnya, apakah aku masih mau tetap bertahan dan tetap berjalan? Trek mulai dari pavilion sampai ke pos 1 cenderung landai. Masih enak, treknya juga jelas. Oh iya, di Gunung Salak ini juga ada regulasi dari pihak Taman Nasional bahwa dimanapun kita, kalau udah jam 12 siang harus turun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan normalnya kalau jam 12 maksimal udah turun dari puncak, pasti kita juga udah sampai di pavilion waktu hari masih terang, masih siang atau sore gitu, belum malam. Semua peserta di sini nggak ada yang sadar kalau ternyata kita udah lewatin pos 1. Saking jalan terus. Kira-kira sampai pos 1 itu 20-30 menit sejak jalan dari pavilion lah. Pokoknya nggak terlalu jauh kok. Mulai dari pos 1 sampai puncak kita akan ketemu banyak banget pohon tumbang. Kayaknya dari semua gunung yang pernah aku daki, Gunung Salak ini gunung yang paling banyak pohon tumbangnya. Jam 6:27 pagi, kami sampai di pos 2. Pos 2. Cerah. Pos 2. Nah, ini nah. Pos 2 ini lahan yang cukup luas. Kayaknya bisa muat belasan tenda yang buat 4 orang. Di pos 2 ini kita nggak banyak istirahat. Mengingat regulasi yang tadi, kita di sini cuma istirahat 4 menit. Lalu lanjut jalan lagi ke pos 3. Let's go. Trek dari pos 2 ke pos 3 lebih menanjak dari sebelumnya. Tapi masih oke kok. Pos 3. Jam 6.40 kita sampai di pos 3. Mas. Naik kotor, Pak. Di sini kami bertemu beberapa tenda orang yang ngecamp dari hari sebelumnya. Pos 3 ini nggak seperti tanah lapang kayak pos 2 tadi, tapi kayak ada kafling-kafling datar yang bisa untuk dirikan tenda. Di sini kami rada lama istirahatnya, sekitar 12 menit sebelum kami lanjut jalan lagi ke pos 4. Nina aman? Nina, aku lagi videoin. Hai Mom. Hai. Nina udah di mana? 3. Pos 3, gunung. Ini pos 3. Makan miracle fruit. Pos 3. Kita lanjut.
jalan. Lina. Trek dari pos 3 ke pos 4 inilah trek Gunung Kesalak yang sesungguhnya. Karena jauh banget, nggak sampai-sampai gitu. Benar-benar menguji mental banget sih untuk sabar dan nggak mengeluh. Udah treknya jauh banget, tanjakannya juga melelahkan. Asli, ini kayaknya jarak antar pos yang paling berasa lama dari gunung-gunung lain yang pernah aku jalani. Waktu ngeditnya aja aku sampai bingung sendiri. Kok udah banyak banget footage yang aku masukin tapi belum sampai pos 4? Ternyata emang selama itu. Di Gunung Salak ini emang karena banyak pohon tumbang, ranting pohon juga banyak yang seliweran kesana kemari. Jadi hati-hatilah kalau jalan. Kalau enggak bisa-bisa kejedot kayak temanku ini. Kecil ininya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kak. Ya Allah. Kalau Helikopter. Gila, emang ada helikopter kan yang dari macet. Di kota macetnya. makanya kan aku pakai kata sejauh ini. Bang Boy, masuk. Salak sih. Tapi GPS itu menghibur kan? Apa? Track yang GPS itu ada pos-posnya. Yo.
8 tuh siapa yang bawa dia pulang? Jalan ke depan bertiga. Itu pohon rubuh di depan. Itu. Yo. Enggak, sediain bahan-bahannya dia merak masak. Masak. Tanjakan terakhir ke pos 4 ada tali, tapi jujur rada nggak berguna sebagai pegangan sih, karena tanjakannya nggak terjal sama sekali. Tapi boleh lah kalau buat foto-foto. Semangat pakai tali. Apaan sih gak berguna banget? Gak berguna banget tau gak? Buat gaya. Biar kelihatan susah aja. Enggak, padahal kemiringannya kelihatan gak dari kamera juga lah. Dokumentasi. Apa mau lanjut pos 4? Ayo. Lanjut kan? Iya, lanjut kan? Ya lanjut gabrek kan? Itu udah siap, ayo. Udah siap itu. Pokoknya udah, ayo. Barusan om dan senyum. Jangan ceria om, jangan ceria om. Tapi emang harus ceria sih biar nggak kelihatan orang. Kita baru melihat apa fungsi lagi itu. Bagusnya tali baru kelihatan. Spot foto. Dokumentasi. Fungsinya tali buat dokumen doang ya. Bukan buat fasilitas dia. Jam 8.25 kami pun sampai di pos 4. Di sini kami beristirahat kurang lebih 15 menit. Jam 8.40 baru kita lanjut lagi jalan ke pos 5. Aku buat tali nih. Aku udah tali nih, mau tali. Sampai kok pos 4 ya? Kok bisa sih? Waduh. Kita kan menjadi tam-tama es. Gerak cepat, gerak dalam sunyi. Kan cepat, udah kosong.
Video dulu. Tiba-tiba gunung. Iya, inilah fungsinya tali. Tolong diam. Udah kan, lanjut ayo. Udah break kan? Udah duduk. Membuat tidak ada harapan. Mereka nanya berapa jam. Yo, Mas. Kiri mas. Video. Guys, 3 menit lagi guys. Kayaknya iya dengan. Nggak sampai 10 menit jalan dari pos 4, kita akan bertemu tanjakan yang cukup ikonik dari Salak via Cimelati ini. Tapi ternyata ada jalan melipir ke samping kok, jadi bisa tanpa lewat tanjakan ini. Tapi di sini banyak yang mau coba ngelewatin tanjakan pakai tali itu, termasuk aku. Yang penting selalu hati-hati ya kalau mencoba sesuatu. Oke, dengan dia. Mau dong. Zaman-zaman sebelum satu tahun Ingat masih magang. Masih tangan ya. Satu lagi nya bagian gimana? Awas hati-hati licin. Aduh, memang bapak satu ini. 60 memang. Ya lanjut. Nah, saya enggak. Enggak apa-apa. Saya enggak. Langsung aja. Sampai jalannya. Awas jangan salah pijak. Kok kayak mau bingungan ya? Iya. Awas kiri aja, kiri kalau nggak bisa. Pegangan kanan. Lu itu mana? Lu nggak pakai tali. Nah, nengok ke belakang, baru bagus. Ya, nggak nengok belakang. Aduh. Yuk lanjut. Kalau licin kiri aja.
Jam 9.13 kami sampai di pos 5. Oh iya, itu dia tulisan pos 5. Semangat kan Nadia. Anak-anak kenapa? Sama kok kita hubah-hubah. Pos 5. Yeay. Nia di mana? Sampai pos 5. Kami beristirahat di pos 5 selama 13 menit. Jam 9.28 kami lanjut lagi perjalanan ke pos 6. Sudahlah, saya capek. Udah Males, sampai pos 6. capek mau beli truk. Let's go. Pokoknya sampai udah. Pos terakhir. Yeay. Jarak dari pos 5 ke pos 6 tidak terlalu jauh. Jam 9.37 kami udah sampai di pos 6. Oh, ini pas 6. Jadi pos 6. Sini. Gak apa-apa biar kelihatan kotor-kotor gitu kan. Jadi kayak di pohonnya ada tulisan 6. Iya. Pokoknya kalau udah lewat pos 4, dari 5, 6, 6/7 sampai puncak, itu udah deket lah. Lanjut. Pokoknya nggak ada yang semenyakitkan dari pos 3 ke pos 4 Gunung Salak. Dan 6/7 dan. Jam 9.50 kami sampai di pos 6/7. Ini adalah pos terakhir sebelum puncak Gunung Salak via Cimelati.
Jam 10.32 kami tiba di tempat peristirahatan terakhir. Mana airnya? Ini bukan pos sih, tapi di sini bisa istirahat dan ini adalah percabangan kalau kita butuh air. Jadi ada ukirannya gitu di pohonnya. Air terus nunjuk ke arah sebelah kanan kalau dari bawah. Kalau dari puncak kita beloknya ke kiri. Kelihatan kok jalan setapaknya. Yeay, puncak. Udah pokoknya dikit lagi. Ya Nina, sampai puncak. We did it. Semenit lah, semenit. Semangat. Dan akhirnya jam 10.45 kami tiba di puncak 1 Gunung Salak atau Puncak Manik. Ini adalah puncak tertinggi di Gunung Salak. Tinggiannya 2211 meter di atas permukaan laut. Kami yang sehari-hari hanya melihat puncak Gunung Salak dari bawah, gimana sih rasanya kalau ada di atas sana? Yaudah. Gimana sih rasanya kalau ada di puncak tempat kami tinggal? Ternyata saat itu kesampaian juga. Atap Cihideng. Akhirnya atap Cihideng. Mana tas? Karena dia mana? Situ. Mau makan dulu. Ini di sisi sebelah kiri puncak. Ini tas dong. Yeay. jadi tadi kami makan di situ. Itu sebelah sisi kirinya puncak Manik. Yeay. Dan pencitraan cerah. Walaupun di sini kabutnya lagi tinggi, tapi tetap ada langit biru. Kan gitu. Lihat ini cowoknya bagus banget, artistik. Pariki. Tiba-tiba gunung Salaksi.
Iya.